Terima kasih, selamat datang di tutorial Cloud Desk. Nah, tutorial kali ini kita akan belajar mengenai setup post revenue. Jadi setup ini adalah setup yang paling krusial di sistem Cloud Desk karena dengan setup post revenue ini Anda bisa menentukan bagaimana Anda mengeluarkan report yang ingin disampaikan dari sistem Cloud Desk ini. Jadi paling dasar dari setup yang ada di Cloud adalah setup post revenue ini. Oke, kita uh, uh, lihat bagaimana cara melakukan setup post revenue. Mungkin sebelum Anda melakukan setup ini, Anda harus paham dulu, dilihat di video sebelumnya, apa yang harus Anda ketahui tentang setup itu ya. Jadi Anda harus paham dulu itu, setelah itu baru kita belajar tentang video tutorial mengenai setup post revenue. Oke, setup post revenue caranya dari dashboard kita pilih setup, kemudian pilih revenue account. Nah ini post revenue adalah di sini revenue and settlement. Nah ini adalah setup yang nanti akan hasil dari setup ini akan digunakan untuk rate kamar, kemudian digunakan untuk kasir melakukan penagihan kepada tamu dan sebagainya. Jadi setup dasarnya semua ada di sini. Nah, di setup revenue and settlement ini ya, post revenue ini default rate-nya ini ya. Ini ada 4 kelompok besar. Jadi room revenue, payment, F&B revenue dan other revenue. Ya. Jadi ini apa namanya? Contoh-contoh dari yang ada di setup room revenue. Anda harus paham dulu kelompok dari revenue ini ada 4. Nah, yang nanti ada kontrak rate dan sebagainya nanti yang dipakai adalah yang room revenue. Untuk pembayaran itu yang di payment, yang kasir pada saat check out tamu itu ada di payment ini. F&B ini untuk restoran dan sebagainya ya. Jadi charge-nya itu ada di sini. Nah, kemudian other itu yang selain dari 3 ini. Laundry dan sebagainya, transport dan sebagainya ini ada. Oke, kita pilih room revenue. Kita coba nanti kita membuat salah satu contoh dari room revenue. Dari sini kita add new post. Nah, ini ya. Jadi kalau saya balik lagi ke sini tadi ada dari room revenue itu ada contohnya standar room dan sebagainya ini ya. Nah, coba nanti kita membuat kelompok dari harga dari junior suite itu harganya misalnya 600.000 itu misalnya ya. Add new post, kode junior suite seperti ini, room junior suite, misalnya seperti ini. Apa kategorinya apa? Dari room junior suite ini dia termasuk cas untuk room. Nah, ini harus disiapkan dulu tipe link type-nya ini. Jadi karena ya, seperti di tutorial sebelumnya bahwa Anda harus menyiapkan tipe kamar dulu sebelum Anda bisa setup post revenue. Nah, ini Anda harus pilih dulu yang sudah ada junior suite. Jadi nanti terkoneksi antara junior suite pendapatannya dengan tipenya. Impact on gas bill. Kalau kita cas room junior suite maka bill tamu tersebut apa bertambah atau berkurang? Bertambah karena kita apa namanya mengecas ke tamu ya. Kemudian ini contohnya 600 tadi saya bilang. Seperti itu. Apakah kasir boleh mengedit? Yes, boleh diedit. Kalau tidak boleh, no. Seperti itu ya. Boleh diedit, artinya bisa ada negotiable harganya ya. Kemudian rate formula. Nah, ini yang Anda perlu tahu rate formula itu apa. Jadi nanti tentang rate formula nanti akan kita jelaskan di hasil dari akhir dari rate formula. Ini ada 7, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 formula dari kalau kita ngecas 600 tadi.
600 tadi itu apakah bersih no tax and service, jadi hanya 600 masuk ke pendapatan semua, ataukah masih harus ditambah 10% tax, apakah masih perlu ditambah service 10%, atau service sama tax 10%, atau service 10% tax 11%. Nah, atau sudah termasuk, atau sudah termasuk tax and service. Nah, ini ada pilihan dari harga 600 tadi itu apa. Jadi Anda harus memilihnya. Jadi misalnya include, maka kalau saya cas 600, pendapatan asli dari junior suite tadi tidak murni 600 karena yang 10%-nya sudah terpotong oleh tax and service. Nah, seperti itu. Apakah junior suite ini payment? No. Tidak perlu dicek untuk laporan kasir, maksudnya seperti itu ya. Digunakan di point of sale? No. Generate account? No. Ya, ini jadi otomatis nanti bisa masuk ke sana. Query number-nya boleh diisi, boleh tidak. Nah, seperti ini. Jadi, post revenue nanti cara untuk khusus untuk room adalah seperti ini. Kemudian kita submit. Oke. Nah, seperti itu. Nah, maka di sini ada Juice Suite, Room Junior Suite. Nah, ini ada 600. Formulanya nomor 7, include. Ya, oke. Kemudian ini ada payment-nya, ada cash payment, ada advance deposit, ini default-nya ada ini. Kemudian kalau misalnya kita mau menambah, misalnya ada credit card payment misalnya begitu ya, maka kita harus nambah add credit payment credit card misalnya begitu. Payment by credit card. Nah, misalnya seperti itu. Nah, kategorinya apa ini? Payment atau settlement. Room-nya ini tidak usah karena tidak berhubungan dengan room. Kalau payment ini ditambahkan credit card, maka dia mengurangi. Kalau dia di charge payment credit card, maka bill-nya hilang, berkurang. Default rate-nya 0, karena di sendiri, editable yes, no tax and service karena ini payment. Payment account yes, berarti ini perlu dicek. Use in point of sale no, generate no. Ya, nah, itu seperti itu. Kemudian kita submit. Nah, maka payment credit card ada di sini. Kemudian untuk FB, nah FB seperti ini. Misalnya ada room service, saya menambah room service, dia masuk ke sini. Saya tambah add new. Misalnya room service. Room service. Room service, kita kategorinya termasuk F&B. Ininya tidak usah. Kalau di charge room service, maka dia bertambah. Defaultnya kosong. Editable yes. No tax and service, atau boleh yang lain misalnya plus service. Nah, jadi masih ada tambahannya. Payment account no. Ya, tidak, ini room service bukan bagian menerima uang. Digunakan di point of sale, bisa ya, bisa tidak. Karena kalau ada item-itemnya kita bisa yes, kalau tidak berarti no. Generate account receivable no. Nah, apa nanti yang yes itu di sini? Bisa jadi nanti kita coba ya. Nah, kita submit. Maka room service sudah masuk. Nah, kemudian kita contoh yang payment yang berhubungan dengan generate account receivable, yaitu contoh payment yang berhubungan dengan misalnya payment by travel agent. Jadi city ledger seperti itu ya. Jadi ditagihkan ke travel agent atau city ledger, maka ini harus dijawab yes. Seperti itu. Oke. Demikian sedikit tentang post revenue. Semoga bisa dimengerti.
Nah, sebelum kita tutup, tadi hasil dari pada saat kita melakukan setup yang berhubungan dengan apa namanya formula, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, kalau 200.000 include, maka ini langsung terbreakdown sendiri berapa service, berapa teksnya. Jadi pada saat kita tulis 200, otomatis nanti sistem membreakdown ini karena formulanya adalah nomor 7, include, tag, and service. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalnya net, nah, maka kita adjust 2 juta, maka tetap ini kosong. Seperti itu. Demikian penjelasan tentang post revenue. Terima kasih.